Slay the Gods, episode 32. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Lin Qiye melihat perintah ini muncul, matanya tiba-tiba berbinar. Setelah melihat kalimat terakhir, dia sedikit tertegun dan merasa sedikit bingung. Meninggalkan rumah sakit untuk beraktivitas dalam jangka pendek. Apakah ini berarti Nix bisa pergi dari sini dan pergi ke dunia luar untuk menghirup udara segar? Jadi setelah dia meninggalkan rumah sakit, apakah dia akan menjadi bagian dari dunia manusia atau dunia dewa? Serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Lin Qiye merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Ia akan memikirkan hal-hal ini nanti. Saat ini, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mengekstraksi kekuatan. Lin Qiye berkata dalam hati, lalu meja putar misterius yang mengambang di kehampaan mulai berputar secara otomatis. Penunjuk bergerak melintasi berbagai pilihan pada meja putar. Lin Qiye menatap permukaan meja putar, merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak menginginkan kelahiran yang luar biasa, tidak menginginkan kelahiran yang luar biasa. Kecepatan meja putar semakin lambat, seolah mendengar doa khusyuk Lin Qiye. Penunjuknya berayun melintasi bagian tempat kesuburan luar biasa itu berada dan mendarat di area lain. Erosi yang paling gelap. Ketika penunjuk berhenti total, seluruh meja putar berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan 4 kata besar ini yang mengambang di udara. Lin Qiye mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh permukaan font tersebut. Sebuah kekuatan misterius mengalir di sepanjang ujung jarinya dan ke dalam tubuhnya. Sekitar 5 detik kemudian, beberapa baris kata-kata kecil muncul di depan Lin Qiye. Korosi tergelap, reruntuhan Tuhan tergelap, gunakan kegelapan paling primitif untuk merusak segala sesuatu di sekitarmu. Semua benda atau makhluk yang diselimuti kegelapan berada di bawah kendalimu, cakupan dan kekuatan kendali reruntuhan kegelapan meningkat seiring pertumbuhan kekuatan mentalmu sendiri. Lin Qiye mengulang kata-kata ini berulang kali dalam benaknya, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Berbeda dari Starry Night Dancer sebelumnya, Darkest Corrosion yang digambar kali ini jelas memiliki level lebih tinggi. Lagi pula, ia memiliki kata Sengsu di bagian akhir. Karena ini melibatkan reruntuhan dewa, artinya ini bukan sekadar kemampuan biasa. Ini mungkin kemampuan warisan paling inti dari Dewi Malam. Secara fungsional, Starry Night Dancer lebih seperti kemampuan tambahan untuk Night tanpa karakteristik utama Forbidden Ruins. Namun, Dark Corrosion benar-benar berbeda. Ini adalah reruntuhan Dewi Malam. Jika Lin Qiye menebaknya dengan benar, kali ini dia benar-benar mendapat harta karun. Lin Qiye menahan kegembiraannya, dengan hati-hati memberi Nix obatnya, mengatakan sesuatu kepada Li Yifei, dan bergegas meninggalkan rumah sakit jiwa dewa. Dia membuka matanya di tempat tidur, melirik Bai Li Pangpang yang sedang tidur nyenyak, lalu menyelinap keluar dengan diam-diam dan tanpa suara. Sesaat kemudian, di atap gedung asrama, Lin Qiye perlahan berjalan ke ruang terbuka, melihat sekeliling dan memastikan tidak ada kamera pengintai yang dipasang oleh instruktur, lalu berhenti. Dia berdiri di sana dan menutup matanya. Saat berikutnya, seberkas kegelapan pekat menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Seperti setetes tinta hitam yang menetes ke gulungan putih, segala sesuatu di sekitarnya secara bertahap tertutup oleh kegelapan ini, pasir, udara, burung-burung yang berputar-putar, cahaya bulan yang jatuh. Ini adalah warna hitam paling murni, warna hitam paling orisinal. Kegelapan terus menyebar, dan akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari Lin Qiye. Dalam kegelapan total, Lin Qiye, yang berada di tengah, perlahan membuka matanya. Di matanya, ada malam yang gelap. Apakah masih akan terpengaruh oleh benda terlarang yang menekan reruntuhan terlarang, gumam Lin Qiye dalam hati. Ia bisa merasakan ada kekuatan misterius yang memenjarakannya, menghalangi perluasan reruntuhan ilahi kegelapan. Jika pengaruh benda terlarang itu dikecualikan, ia memperkirakan reruntuhan ilahi akan menutupi area seluas 20 meter setelah dibuka. Dan Mortal Divine Realm-nya juga berjarak kurang lebih sama. Jika tebakannya benar, 20 meter mungkin batas dari ranah Lan. Lin Qiye mengulurkan jarinya dan mengangkatnya sedikit. Di dalam reruntuhan ilahi kegelapan, pasir dan kerikil yang tersebar di tanah bergetar sedikit, dan akhirnya secara bertahap melayang dari tanah dan mengelilingi ujung jari Lin Qiye. Lin Qiye menatap kerikil di ujung jarinya dan mengangguk sedikit. Artinya, aku bisa mengendalikan semua objek dalam jangkauan Sengsu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tanah beton bertulang di bawah kakinya, matanya sedikit terpaku. Sebuah retakan kecil tiba-tiba muncul di tanah,
seolah-olah terkoyak di tengah, menampakkan sebuah celah. Kendaliku ada batasnya. Saat ini, aku hanya bisa mencapai kendali sederhana. Aku penasaran, apakah aku bisa langsung merobek inti atom begitu alamku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lin Qiye mengusap pelan retakan tanah dengan tangannya, perlahan berdiri, dan menatap burung yang terperangkap dalam kegelapan. Saat berikutnya, pupil mata Fei Niao juga ternoda oleh warna malam. Pengekangan dilepaskan, dan burung itu mengepakkan sayapnya 2 kali, terbang ringan di sekitar Lin Qiye, dan akhirnya mendarat di tangannya, seperti sebuah patung. Matanya sama dengan mata Lin Qiye, dalam dan aneh. Lin Qiye mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut membelai bulunya. Dengan mengikis pikiran makhluk hidup melalui kegelapan, kita dapat mengendalikan mereka, tetapi saya tidak tahu sejauh mana hal itu dapat diterapkan pada tubuh manusia. Selain itu, di dalam reruntuhan ilahi, tampaknya penari malam berbintang dapat dipicu terlepas dari malam atau tidak. Dengan begitu, di dalam reruntuhan ilahi ini, kekuatan tempurku akan melonjak ke tingkat yang mengerikan. Lin Qiye dengan cermat menganalisis reruntuhan Dewa Kegelapan dan terus bereksperimen dengan lingkungan sekitarnya hingga kekuatan mentalnya sendiri habis dan dia tidak dapat lagi mendukung perluasan reruntuhan Dewa Kegelapan. Kekuatan mentalku masih terlalu lemah. Hanya bisa bertahan 2 menit di reruntuhan Dewa Kegelapan. Hah, sepertinya topeng raja hanya bisa bertahan 5 detik. Mengapa dia begitu lemah? Lin Qiye merenung sejenak, bergumam pada dirinya sendiri, meskipun aku memiliki bonus Sterling Night Dancer di reruntuhan dewa, dan kekuatan mentalku juga meningkat, seharusnya tidak meningkat sebanyak ini. Mungkinkah reruntuhan waktu menghabiskan lebih banyak energi mental daripada reruntuhan kegelapan? Tidak juga, durasiku hampir 20 kali lebih lama daripada durasinya. Lin Qiye memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya, jadi ia hanya mengaitkan alasannya dengan Wang Nian Taixu. Setelah menyingkirkan reruntuhan Dewa Kegelapan, Lin Qiye ragu sejenak dan menenggelamkan kesadarannya kembali ke rumah sakit. "Danadus, kau kembali secepat ini?" tanya Nix terkejut saat melihat Lin Qiye datang. "Ibu, apakah ibu ingin jalan-jalan?" Lin Qiye menatap matanya dan berkata, "Keluar, kemana?" "Keluar dari rumah sakit dan masuk ke dunia nyata. Meskipun aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, aku akan tetap senang jika kamu bersamaku." Nix berpikir sejenak dan menjawab, "Baiklah, ikut aku." Lin Qiye menggandeng tangan Nix dan perlahan meninggalkan rumah sakit jiwa itu. Sesaat kemudian, Lin Qiye membuka matanya di atap. Dia menoleh ke belakang. Di belakangnya, dia melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun kasa hitam dan temperamen yang mulia. Berdiri dengan tenang di malam hari. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah itu benar-benar bisa dikeluarkan? Lin Qiye menatap kosong ke arah Nix di hadapannya. Di bawah langit malam, Nix tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, bukan lagi pasien yang membosankan di rumah sakit. Sekarang, dia tampak seperti dewa sungguhan. Secercah keraguan melintas di wajah cantik Nix. Ia berjalan ke tepi gedung, memandangi kamp pelatihan yang sunyi di bawah dan lampu-lampu terang di kejauhan, lalu perlahan berkata, "Apakah ini kerajaanmu, Danadus?" Lin Qiye menggelengkan kepalanya. "Ini bukan kerajaan Tuhan, ini dunia nyata." "Dunia." Nix memiringkan kepalanya, menunjuk ke kota yang terang benderang di kejauhan. "Tapi ini, jelas kerajaan Tuhan." Lin Qiye menghela napas dan berhenti berdebat dengan dewa yang memiliki masalah mental dan pemikiran kuno tentang kerajaan Tuhan ini. Sebaliknya, ia berjalan ke sisinya dan berkata, "Bagaimana rasanya saat keluar? Tempat ini besar dan indah, tapi tidak senyaman rumah." Nix berpikir sejenak lalu menambahkan, "Tapi karena ini kerajaan Danadus, aku tetap menyukainya apapun yang terjadi." Lin Qiye tertegun selama setengah detik, lalu menyadari bahwa rumah yang dibicarakan Nix adalah rumah sakit jiwa kecil. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan kamp pelatihan ini sekarang. Kalau tidak, aku bisa mengajakmu berkeliling. Masih banyak hal menarik di kota-kota modern." Lin Qiye menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. "Ini kerajaan Allahmu, mengapa kamu tidak bisa pergi?" "Yah, itu namanya aturan. Jadi kamu ingin keluar, bisakah kamu membawaku keluar? Di bawah malam ini, aku bisa membawamu kemana saja," kata Nix sambil menunjuk langit malam di atas kepalanya. "Apakah kau sudah mendapatkan kembali kekuatan sucimu?" "Tidak, tapi itu hanya kerlap-kerlip langit malam yang biasa, aku masih bisa melakukannya." Tatapan Lin Qiye jatuh ke kota yang jauh. Ia ragu sejenak, seolah telah mengambil keputusan, lalu berkata, "Ya, aku ingin pergi ke suatu tempat, lalu aku akan kembali." "Tidak masalah, nak." Nix tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Lin Qiye.
Bayangkan lokasi tempat itu dalam pikiranmu, dan aku akan membawamu ke sana. Lin Qiye perlahan menutup matanya, dan sebuah rumah tua pendek muncul di benaknya. Saat berikutnya, malam pekat menyebar dari tempat mereka berdua berada. Sosok mereka tiba-tiba menghilang. Bang, di dalam kamp pelatihan, Yuan Gang, yang sedang menyajikan teh dan minum air, tiba-tiba berubah ekspresi. Cangkir teh di tangannya langsung jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Napas Tuhan, tiba-tiba ia berdiri dari tempat duduknya dan menoleh ke atap gedung asrama, matanya terbelalak lebar. Bagaimana mungkin? Bagaimana napas Tuhan bisa muncul di sini? Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambil pisau lurus di samping tempat tidur dan bergegas keluar pintu bagaikan kilat. Dia meninggalkan jejak bayangan di langit malam yang sunyi, mengeluarkan ponselnya sambil berlari, dan menelepon. Halo, Kapten, sesuatu terjadi. Mendengar suara serius Yuan Gang, Sao Pinggi di ujung telepon juga menahan sikap sinisnya dan berbicara dengan serius. Apa yang sedang terjadi? Di kota Changnan, fluktuasi kekuatan ilahi baru saja muncul di dalam kamp pelatihan. Apa? Wajah Sao Pinggi sedikit berubah, dewa yang mana? Entahlah, tapi aura itu, sepertinya tidak cocok dengan dewa manapun yang kita kenal saat ini. Kurasa ini dewa yang belum pernah kita amati. Saya mengerti, jangan bertindak gegabah. Saya akan melapor kepada Panglima tertinggi dan melihat apakah kita bisa mengerahkan pasukan cadangan. Ya, Yuan Gang menutup telepon, lalu bergegas menuju lantai bawah asrama bagai angin. Lalu, tanpa henti, ia berlari menyusuri dinding vertikal asrama. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat Lin Qiye dan Nix berdiri sebelumnya. Dia berdiri di atap gedung asrama, melihat sekeliling, dan sedikit mengerutkan kening. Kamu pergi kemana, Bu? Biar aku saja yang mencuci piring sisanya. Tidak, kerjakan saja pekerjaan rumahmu. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah menyelesaikan perku. Ibu bekerja shift malam sampai larut malam tadi. Ibu harus tidur lebih awal hari ini. Yang Jin mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk dari tangan bibinya, lalu berkata. Bibiku berdiri di sana dengan tangan kosong, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu, sama seperti kakakmu, kamu terlalu bijaksana. Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak, menatap ke arah bulan yang tergantung di kegelapan malam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana keadaan anak itu sekarang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bibiku mendesah dan hanya bisa mengangguk. Yang Jin tersenyum dan berkata, baiklah, Bu, serahkan saja padaku. Ibu tidur saja. Baiklah, kamu harus tidur lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Bibiku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di ruang tamu yang sempit, hanya ada suara Yang Jin yang sedang mencuci piring. Heila kecil berbaring patuh di kaki Yang Jin dan menguap. Di atap gedung sebelah, samar-samar cahaya malam turun perlahan. Bang, guk 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 guk. Sebuah piring terlepas dari tangan Yang Jin dan jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan suara pecah yang keras. Cahaya dingin melintas di mata Yang Jin, lalu menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba ia menginjak kucing hitam kecil itu dan memelototinya, yang langsung menutup mulutnya. Namun matanya masih terpaku pada bangunan yang jauh, dengan gigi-giginya yang terbuka, dan ekspresi seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dewa barat lainnya, kok aku bisa ada di sebelahnya? Yang Jin bergumam pada dirinya sendiri dan menendang Xiao Heilai lagi. Xiao Heilai menggerutu 2 kali dan berbaring di tanah dengan patuh. Ada apa? Bibi bergegas keluar kamar dan melihat pecahan piring berserakan di lantai. Ia segera berlari ke sisi Yang Jin dan bertanya, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Bu. Tanganku hanya terpeleset. Yang Jin tersenyum malu, mengambil sapu dan pengki dari samping, lalu mulai membersihkan puing-puing di tanah. Aku akan melakukannya, pecahan tajam, jangan sakiti kamu. Tidak, aku bisa melakukannya. Di sebuah gedung yang jauh, Lin Qiye menyaksikan pemandangan ini dalam diam, dengan senyum tipis di bibirnya. Ah Jin ini, kalau aku sedang tidak di rumah, dia ceroboh sekali dalam melakukan sesuatu. Nix, yang berdiri di sampingnya, tampak ragu. Ia menunjuk Yang Jin dan bertanya, apakah dia temanmu? Lin Qiye menggelengkan kepalanya, itu kerabat. Kerabat, keraguan di mata Nix semakin kuat. Lin Qiye melihatnya sebentar dan menghela napas lega. Oke, ayo kembali. Secepat itu, lebih baik tidak pergi terlalu lama. Baiklah, aku percaya kata-katamu. Nix mengangguk dan meraih pergelangan tangan Lin Qiye lagi. Lampu malam berkedip dan kedua sosok itu menghilang dari tempat itu. Di rumah rendah, Yang Jin, yang baru saja selesai menyapu puing-puing di lantai,
mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah di mana keduanya menghilang, dan berpikir keras.